Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Magduri dengan NIM 211011006 dari kelas C1.09A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar saya mengenai etika profesi dan budaya perusahaan. Di sini saya ngambil tema tentang perusahaan PT Hutama Karya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pokok materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada latar belakang dan rumusan masalah, kemudian yang kedua ada kajian dan evaluasi etika profesi, lalu yang ketiga ada kesimpulan dan saran, lalu yang keempat ada penutup. Yang pertama latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang. Tahun 1990 merupakan tonggak informasi PT Hutama Karya dari perusahaan swasta Hollandse Beton Maatschappij menjadi PN Hutama Karya. Sejak fase transformasi, PN Hutama Karya telah menghasilkan karya konstruksi yang bernilai sejarah dan monumental seperti Gedung DPR atau MPR Republik Indonesia di Senayan, Jakarta dan Monumen Patung Dirgantara di Pancoran, Jakarta. Kemudian tahun 1970 menandai dimulainya teknologi beton pratekan di Indonesia, di mana PN Utama Karya menjadi yang pertama mengenalkan sistem prategan BBRV dari Swiss. Sebagai wujud dari eksistensi terhadap teknologi ini, PN Utama Karya membentuk divisi khusus prategan. Pada dekade ini, PN Hutama Karya berubah status menjadi PT Hutama Karya Persero. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan inovasi yang terus seiring dengan pesatnya pengembangan dan kemajuan teknologi konstruksi, PT Hutama Karya telah mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi berupa jembatan bentang panjang atau suspension cable bridge atau balance cantilever bridge, lalu ada arch steel bridge dan cable stage. Kala itu, PT Hutama Karya sukses memenuhi standar internasional dalam kualitas keselamatan kerja dan lingkungan dengan didapatkan sertifikasi ISO 90002.2 1994, lalu OHSAS 1800.2 1999. Berikutnya tahun 2000-an memasuki era milenial di mana dinamika ekonomi semakin besar. PT Hutama Karya Persero telah instalasi diri dengan melakukan pengembangan usaha untuk sektor-sektor swasta dengan pembangunan high-rise building maupun infrastruktur lainnya seperti jalan tol. PT Hutama Karya resmi menerima penugasan pemerintah untuk mengembangkan jalan tol Trans Sumatera melalui peraturan Presiden Perpres nomor 100 tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres nomor 117 tahun 2015. PT Hutama Karya diberi amanah pengembangan 2.770 km jalan tol di Sumatera dengan prioritas 18 pertama hingga tahun 2019 sepanjang 650 km. Di saat ini pula lah konstruksi infrastruktur jalan tol dan jembatan untuk mendukung mandat pemerintah tersebut. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian etika profesi, etika bisnis dari budaya perusahaan? Lalu yang kedua, apa saja kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis? Lalu yang ketiga, jelaskan visi serta misi dan moto dari perusahaan PT Hutama Karya. Lalu yang keempat, menganalisa
kasus pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan PT Utama Karya. Bab 2 tentang kajian dan evaluasi etika profesi. Kajian. Menurut Anang Husman, SHMSI, etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien atau pelanggan dengan keterlibatan serta juga keahlian yakni sebagai pelayanan di dalam rangka kewajiban masyarakat ialah sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Adapun pengertian dari etika bisnis. Etika bisnis adalah pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan meliputi seluruh aspek mulai dari individu, perusahaan, sampai masyarakat. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan dapat membentuk suatu norma dan perilaku dalam membina hubungan yang sehat di dalam lingkungan kerja dan juga hubungan sehat antara pedagang dan mitra kerjanya. Dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis, terdapat beberapa kendala, yaitu mentalitas top management yang secara moral rendah, faktor budaya masyarakat dalam memandang pekerjaan bisnis, dan faktor sistem politik serta sistem kekuasaan yang diterapkan. Lalu, terdapat visi dan misi serta moto pada perusahaan PT Utama Karya. Visinya, Indonesian Most Valuable Infrastructure Developer atau IMVED. Kemudian untuk misinya, 1. Menyukseskan mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol Trans Sumatera. Lalu yang kedua, mengembangkan multi bisnis berbasis infrastruktur melalui usaha investasi jasa, konstruksi, dan manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah premium pada korporasi dan dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Lalu yang ketiga, membangun kapasitas dan kapabilitas korporasi yang berkesinambungan melalui pemantapan human capital dan finansial capital. Lalu ada motonya yaitu inovasi untuk solusi. Selanjutnya ada evaluasi etika profesi. Kasus pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan PT Utama Karya, yaitu kasus korupsi jalan tol lingkar luar atau JOR. Kasus tersebut adalah kasus dugaan korupsi yang telah mengendap di Kejagung atau Kejaksaan Agung sejak 1998 tanpa proses hukum yang jelas. Kasus JOR diduga merugikan keuangan negara sebesar 105 juta US dollar atau serta dirupiahkan menjadi 181,30 miliar. Selain melibatkan PT Utama Karya, kasus tersebut juga melibatkan PT Yala Perkara Internasional atau YPI. Perlu diketahui bahwa korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus-menerus maka akan terbiasa dengan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara, atau the hand justifies the means. Upaya penanggulangan korupsi perlu ketegasan dari pemerintah Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan menegakkan keadilan bagi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Dari kasus di atas, terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis. Dilihat dari sudut ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang yang dirugikan, dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip dari etika bisnis yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis dan menyampingkan aspek anggaran operasional dan membiarkan infrastruktur tidak berjalan semestinya. Lalu bab ketiga tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, banyaknya kasus pelanggaran di dalam etika berbisnis membuat kita sadar bahwa masih banyak oknum-oknum nakal yang hanya memikirkan materi tanpa memikirkan dampak apa yang telah diperbuat. Lalu yang kedua,
Pemerintah seharusnya lebih tegas terhadap oknum-oknum yang sudah melakukan korupsi dengan menjatuhkan hukuman pidana sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk sarannya, yang pertama, sebaiknya Badan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih tegas dan bersikap adil terhadap oknum-oknum yang sudah melakukan korupsi agar tidak kecolongan kembali atas kasus yang sama dan dinilai merugikan banyak pihak. Sebelum kita melakukan kerjasama kepada suatu perusahaan, alangkah baiknya kita memastikan kembali apakah perusahaan yang kita ajak untuk kerjasama bisa amanah dan tidak merugikan banyak orang. Kemudian yang keempat yaitu penutup. Mungkin segitu dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau pembahasan yang masih kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.